Part 4 rahasia aktor-aktor Bollywood favorit kamu. Jangan bosan-bosan dulu ya guys mengenai part-part konten ini. Soalnya Mimin belum dapat informasi terbaru dari Bollywood nih. Kalian yang minta pembahasan Deepika dikeluarkan dari film Spirit Sandeep Vanga, informasinya ada di bawah ya. Kita langsung saja ke informasi selengkapnya berikut ini. Seperti yang Mimin janjikan kemarin, ada kabar yang cukup heboh dari Alia, Shraddha, dan Ranbir. 7 tim memakar film Ranbir Shraddha punya banyak cerita yang kontroversial. Terlepas dari apakah ini pekerjaan tim film atau bukan ya guys. Jadi kontroversi pertama ialah hubungan Ranbir, Shraddha, dan Alia. Saat syuting film 7 tim memakar 2021, Ranbir sedang menjalani hubungan serius dengan Alia Bhatt. Begitupun dengan Shraddha dan Rahul Modi. Namun kabar banyak yang mengatakan kalau Ranbir Shraddha yang belum terikat pernikahan masing-masing jatuh cinta satu sama lain selama pembuatan film tersebut. Ini dikonfirmasi langsung oleh Ridhima, kakak Ranbir di Instagram, di mana ia menyukai hampir semua postingan Shraddha di Instagramnya. Ini adalah ungkapan rasa pengen Ridhima untuk memperipar Shraddha Kapoor, sama seperti Kareena Karisma yang pengen Katrina jadi anggota keluarga Kapoor mereka dulu. Namun di sisi lain itu, Ibu Ranbir Kapoor juga tidak menyetujui hubungan Shraddha dan Ranbir. Pokoknya Nitu sudah suka banget sama Alia untuk jadi mantu deh. Maka dari itu Ranbir dan Shraddha dijaga ketat selama pembuatan film 7 Tim Memakar. Seperti Ranbir yang dijaga ibunya sama Alia, begitupun dengan Shraddha yang dijaga oleh Rahul Modi pacarnya. Ada satu adegan di mana mereka harus ciuman, dilakukan secara terpaksa demi tuntutan film dan disaksikan oleh pihak masing-masing Ranbir dan Shraddha. Kontroversi kedua, Nitu sebagai aksinya yang nekat, kabarnya melarang adanya promosi antara Ranbir dan Shraddha bersama. Makanya Shraddha dan Ranbir mempromosikan film mereka tersebut secara terpisah. Namun konon itu hanya perbuatan tim film agar chemistry Ranbir Shraddha dibuat semakin penasaran di bioskop nanti. Entahlah guys. Informasi kedua kita ke Deepika Padukone dulu guys. Kabar dikonfirmasi mengatakan kalau Deepika dikeluarkan dari film Spirit yang akan dibuat oleh Sandeep Vanga yang hebat itu. Diganti dengan Tripti Dimri karena lebih murah bayarannya. Ada banyak kabar yang menjadi alasan Deepika keluar dari film tersebut. Katanya yang pertama, Deepika tidak mampu bekerja 8 jam sehari, ia meminta 6 jam saja untuk bekerja. Yang kedua, Deepika tidak mau berdialog dalam bahasa Telugu untuk film tersebut. Dan terakhir, karena bayarannya yang super mahal, 20 crore atau 40 miliar sesuai dengan harga Deepika saat ini. Dikabarkan dengan memakai Tripti sebagai gantinya, itu bisa menghemat anggaran film. Karena bayaran Tripti hanya 4 crore saja. Lagian Deepika tahu kalau film itu bakal banyak adegan panasnya karena Sandeep terkenal karena hal dewasanya. Tentu Tripti adalah orang yang bisa menggantikan Deepika karena bisa kompromi dengan permintaan Sandeep Vanga. Banyak netizen yang mengatakan kalau Sandeep Vanga sengaja menggoreng isu-isu ini supaya mendapat perhatian media dengan film terbarunya itu. Sama halnya yang terjadi dengan Sridevi dulu guys, ketika produser Telugu Selatan lainnya Rajamouli menawarkan satu film dan ditolak Sridevi karena bayarannya juga. Rajamouli juga membuat cerita-cerita membesarkan dan membayar media untuk menulis penolakan Sridevi itu. Ketika Sridevi mengklarifikasinya ke media mengatakan tidak benar karena masalah bayaran, Rajamouli meminta maaf terbuka kepada Sridevi. Lagian kenapa Deepika ataupun Sridevi dipaksa harus berbahasa Selatan Telugu sih guys? Deepika adalah aset Bollywood loh. Apakah mereka di Selatan ingin dibilang sedang berkuasa daripada Bollywood saat ini? Selanjutnya, tidak ada yang pernah membayangkan bagaimana seorang Katrina kemudian memilih aktor di bawahnya untuk menjadi suaminya. Katrina dan Vicky sama-sama pandai menyembunyikan status mereka dalam waktu yang cukup lama. Mereka katanya bertemu di panggung penghargaan ini pertama kalinya, dan itu memang benar ya guys. Rahasianya bahwa saat bertemu pertama kali di panggung AIFA itu, keduanya tak bisa dikontrol di belakang panggung. Mereka bersenang-senang, bercanda, dan disaksikan oleh beberapa tamu penghargaan lainnya. Dikabarkan kalau malam itu juga keduanya bahkan terjadi sesuatu dan tak diketahui selanjutnya oleh orang-orang. Ya elah, hidup Katrina emang kebarat-baratan gitu ya guys. Kalian ngertilah maksudnya.
Dibuatlah cerita-cerita seperti Vicky pingsan di acara Coffee with Karan ketika Katrina menyebut sekilas namanya, juga kalau mereka tidak pernah berinteraksi setelah pesta itu. Padahal itu hanya pengakuan bohongan karena mereka selalu berinteraksi di belakang. Bahkan seperti liburan bersama tanpa diketahui orang-orang kabarnya. Karena ya, kembali lagi tidak ada yang menyangka dan percaya kalau Katrina bakal menerima Vicky dalam hidupnya. Ananya Pandy dikatakan banyak melakukan aksi curang kepada rekan-rekan aktrisnya, khususnya para outsider ya. Ananya memang sudah dicap sebagai pencuri peran orang lain sudah dari lama. Beberapa aktris yang dicuri perannya adalah seperti yang terjadi kepada Syarfari, Tapsi Panuh, juga Nusrat. Mimin tidak tahu film-film apa yang telah dicuri oleh Ananya dari 3 aktris tersebut. Untuk Nusrat, kata si aktris sendiri adalah ia diganti dengan Ananya di film Dream Girl bagian kedua. Sementara untuk Tapsi Panuh, dia mendepak Tapsi untuk peran di Pati Patni. Tapsi sendiri sudah mengklarifikasi kalau seseorang anak nepotisme telah merebut perannya. Dan karena hal itu, Bumi Petnekarin dijadikan kambing hitamnya. Kalau untuk Syarfari, Min tidak tahu film apa yang direbut Ananya darinya. Kabarnya itu adalah film terbaru bersama Kartik Aryan, di mana film itu awalnya ditawarkan kepada Janvi Kapoor, tetapi pindah ke Syarfari, lalu diambil oleh Ananya Pandy. Di Student of the Year kedua saja kemarin, Ananya banyak dipertunjukkan daripada Tara Sutaria di film tersebut. Padahal Tara adalah kandidat Disney, multitalenta dibanding keseluruhan Ananya. Apa yang Mimin tangkap di sini bahwa ini sebenarnya bukan perlakuan Ananya, tetapi orang-orang atau tim keartisannya yang mengatur hal itu untuk Ananya. Termasuk Karan Johar guys. Ananya tampil di pembukaan Liga Kriket India juga menjadi pertanyaan banyak orang. Sridevi selalu inginkan Janvi Kapoor untuk menikah dan tidak melanjutkan hidupnya sebagai aktris. Tetapi banyak yang heran mengapa Sridevi sudah menyiapkan Janvi untuk perawatannya seperti botox dan beberapa operasi lainnya. Ya mungkin saja untuk membuat Janvi lebih baik, tetapi bukan tujuan untuk menjadi aktris ya. Meski begitu, saat ibunya masih hidup, Janvi mulai mengerjakan film debutannya. Kepergian mendadak Sridevi kemudian di bulan Februari membuat Janvi dan timnya memanfaatkan berita heboh kepergian ibunya tersebut. Seperti sudah direncanakan, Janvi mendapatkan tim secepatnya. Di konsep direncanakan untuk merilis film hanya 2 bulan setelah kepergian ibunya Sridevi. Dan yang paling mengejutkan di sini guys, apakah Janvi benar-benar sedih kehilangan ibunya, kata netizen. 10 hari setelah kremasi, Janvi merayakan ultahnya dengan penuh senyuman bersama orang-orang terdekatnya, di mana harusnya menunggu 13 hari terlebih dahulu untuk berkabung, kata netizen. Janvi dalam pernyataan yang dikutip, ia menjadi aktris dengan tujuan untuk melanjutkan perjalanan ibunya, katanya. Ya memang sih guys, antara mau sedih dan senang, karena di satu sisi asuransi Sridevi cair dengan jumlah fantastis, di sisi lain kehilangan seorang ibu pasti membuat pikiran terbebani. Tapi dengan melihat Janvi, apa kira-kira perasaannya ya? Janvi sendiri yang tahu hal ini. Ketika Shah Rukh Khan hampir dipukul oleh adik laki-laki Gauri karena memacari Gauri. Cerita lama yang muncul kembali ke publik di mana semua anggota keluarga Gauri tidak merestui hubungan Gauri dengan Shah Rukh. Waktu masih pacaran dulu nampaknya saudara Gauri tidak senang dengan Shah Rukh Khan yang berani memacari kakaknya itu. Fikran, adik laki-laki Gauri ini sangat posesif dan hampir satu waktu ia menghajar Shah Rukh Khan. Tepatnya pas detik terakhir Shah Rukh Khan berniat untuk melamar Gauri. Karena jelas dia tidak rela kakaknya Gauri masuk Islam. Tapi seperti yang kita tahu, semua keluarga Gauri setuju kemudian karena tidak ada yang namanya pindah-pindah agama. Ada satu rahasia lainnya dari Shah Rukh Khan, bahwasanya ia pernah dipenjara karena mengancam seorang jurnalis. Seorang jurnalis yang tidak disebutkan namanya membuat berita kurang sedap terhadap Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan rupanya marah dan mengancam si jurnalis karena beritanya tersebut. Lalu dilaporkannya lah ke polisi di mana Shah Rukh Khan terkena pasal pengancaman. Katanya si Shah Rukh Khan sempat dipenjara, tetapi tidak ada yang pernah melihatnya di penjara.
Salman Khan dan Juhi Chawla, ada rahasia apa kedua aktor besar ini tidak pernah bertemu di film? Bahkan kabarnya selalu Juhi menolak main film bersama Salman. Apakah karena masalah pernikahan yang batal? Jadi gini guys, ada berita yang dikabarkan kalau Juhi dan Salman Khan pernah terlibat konser bersama di era 90. Konser itu berjalan lancar dan chemistry Salman Juhi tak kalah baiknya dengan aktor lain. Namun ada satu hal yang membuat Juhi dan Salman Khan tidak sependapat di balik panggung itu. Juhi tersinggung dan menjadi marah, sejak saat itu dia tidak mau melakukan film bersama Salman. Kecuali cameo di film Diwana Mastana, di mana Juhi melakukan itu demi David Dhawan, si sutradara besar yang berjasa bagi Juhi. Juhi memang dikenal sebagai wanita yang sedikit cukup sombong, juga gampang baper serta penyimpan dendam. Hanya saja wajah polosnya membuat kita kadang tidak percaya dengan hal itu. Ingat saat dia tersinggung dengan prank Amir Khan di pembuatan film Ishq, sampai 7 tahun kemudian Juhi menghindari Amir Khan. Itu pun karena Juhi diminta untuk menjadi penengah ketika Amir Khan dan Trina Datta mengalami masalah pernikahan saat itu. Juhi adalah orang terdekat Trina Datta ya guys. Ada juga kabar yang mengatakan kalau ayah Juhi sejak ia menolak lamaran Salman Khan, ia meminta Juhi untuk tidak membintangi film dengan Salman. Sayang saja nggak sih kedua aktor ini tak pernah bekerja bareng. Tara Sutaria diabaikan di Bollywood. Ya, itu benar adanya guys. Tidak ada yang memperhatikan Tara di Bollywood karena dia adalah orang luar. Seperti pada umumnya orang luar di Bollywood, silakan kalian berjuang sendiri. Tara sudah berjuang sendiri namun selalu gagal dengan minimnya tawaran film. Dia tidak diundang ke pesta-pesta Bollywood. Dia tidak punya sahabat aktris nepo yang bisa membawanya lebih dekat dengan jaringan utama Bollywood. Hingga ketika dikhianati oleh pacarnya sendiri Adar Jain yang masih keluarga Kapoor termasyhur itu. Tara sepertinya hanya salah waktu masuk industri Bollywood karena ketika dia memulai debutnya, banyak anak-anak bintang yang menjadi pesaingnya. Ananya, Janvi, Sarah yang semuanya punya ayah baptis di Bollywood. Artinya punya backingan orang dalam Bollywood ya. Sementara Tara diluncurkan oleh Karan, itu sudah lebih dari cukup, selanjutnya kau urus dirimu sendiri. Adalah hal yang paling menyedihkan kalau seperti itu ya guys. Kalian bisa bandingkan Tara sebenarnya lebih menjual dari beberapa anak-anak nepotisme. Aktingnya perfect tetapi selalu mendapatkan naskah yang buruk. Karena kalau ada naskah yang baik, sudah pasti itu direbut oleh anak-anak artis. Istilahnya Tara mendapatkan proyek-proyek lemah yang tidak menarik bagi anak-anak nepo. Imran Khan bercerai dengan istrinya bukan karena Imran tidak punya pekerjaan ternyata guys. Dalam pengakuan seseorang yang mengaku ibunya satu grup dengan Ibu Avantika di kegiatan sosial, Imran Khan berselingkuh menjadi alasan perceraian keduanya. Ya, Imran Khan berselingkuh dengan Leka, wanita yang baru saja diperkenalkan Imran setelah perceraiannya. Kabarnya Avantika sudah bertahun-tahun bertahan dengan pernikahan demi anaknya. Dia ingin membuat pernikahannya tetap utuh tetapi akhirnya dia menyerah juga. Bayangkan seorang ibu muda ini harus bekerja jadi bartender di perusahaan saudaranya untuk mendapatkan uang saat Imran Khan tidak bekerja. Yang ini tidak dikonfirmasi sih guys, soalnya Ibu Avantika bisa dibilang adalah salah satu di antara 100 orang terkaya di India. BTW nggak nyangka banget sih Imran Khan tega kepada istrinya guys. Tidak bekerja setelah menikah dulu dikabarkan kalau Avantika tidak nyaman Imran Khan bergandengan dengan wanita lain. Apapun itu tidak dibenarkan, seorang pria tidak bekerja jika sudah menikah. Imran Khan tidak melulu harus jadi aktor, dia bisa saja menjadi asisten sutradara. Bahkan sutradara karena Amir Khan mendukungnya 100%. Oke guys, sekian informasi kali ini. Semua berita yang mimin tayangkan tadi, jangan dipercaya 100% ya.